Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan perancangan alat 1. Di pertemuan yang kedua ini kita akan mulai memasuki bagaimana cara menentukan dimensi dasar dari sebuah bejana atau vessel. Yang dimaksud dengan dimensi dasar di sini adalah setidaknya rekan-rekan mahasiswa bisa menentukan diameter. Sebelum menentukan diameter bisa menentukan volumenya dulu ya, kemudian menentukan diameter, menentukan tinggi silinder, menentukan tutup atas, dan juga yang berikutnya adalah menentukan tinggi tutup bawah. Jadi 4 item itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Untuk lebih jelasnya mari kita simak video penjelasan berikut ini. Sebelum kita memasuki dimensi dasar bejana, kita lihat dulu ada beberapa desain tutup. Untuk lebih tahu jelasnya terkait dengan persamaan dari masing-masing tutup ini, jenis tutup ini bisa dipelajari di handbook Brownell yang sudah kami bagikan ya. Nah, yang pertama secara overall dulu saya perkenalkan, setidaknya ada 6 tipe desain tutup dari bejana. Dimulai dari flat head, kemudian flank only head, kemudian ada dish head, ada ellipsoidal head, ada hemispherical head, dan yang terakhir adalah conical head. Jadi yang flat head ya itu biasanya dia tipenya seperti plat datar begitu ya. Ini biasanya untuk menampung untuk tutup penampung biasa ya, tidak tekanannya tidak terlalu tinggi begitu untuk pengoperasiannya. Kemudian kalau sudah mulai ada sedikit corner melengkungnya begini ya, tapi ujungnya masih datar, itu namanya flank only head ya. Jadi hanya sedikit ada belokan di tepi-tepi tutupnya, tapi tetap bagian tutup atasnya dia sebenarnya flat ya, rata. Kemudian yang nomor 3 ini yang paling banyak digunakan, ada kita menyebutnya dish head boleh, atau juga standar dish head ya. Nah, dish di sini tuh maksudnya dia bentuknya, kalau teman-teman tahu dish ya, dia seperti piring gitu, tapi piringnya yang diarahkan ke bawah, jadi tengkurap ya, piring ditengkurapkan. Nah, jadi dia pinggirnya sudah mulai ada belokan dan sedikit ada puncak melengkung di bagian atas, tapi tidak terlalu tinggi. Nah, tipe dish head ini yang paling banyak digunakan. Untuk tekanan dia juga lebih aman ya dibandingkan kita menggunakan yang flat begitu, tapi memang desainnya harus ada sedikit lengkungan di bagian atas. Ini juga tentu tidak semudah kalau kita menggunakan flat ya. Nah, ini yang paling banyak digunakan, standar dish head. Ini yang juga paling banyak saya bahas untuk di mata kuliah ini ya. Kemudian yang keempat adalah ellipsoidal head. Nah, ini puncaknya lebih tinggi lagi. Ini biasanya digunakan untuk operasi pada tekanan yang cukup tinggi ya, bisa lebih tinggi dari dish head. Untuk ellipsoidal ini dia bisa untuk tekanan yang lebih tinggi begitu. Tapi tidak banyak ruang kosong di dalamnya ya biasanya. Jadi ini yang tipe ellipsoidal head. Kemudian yang berikutnya untuk tekanan yang lebih tinggi lagi, karena tekanan itu kan mendorong ke segala arah, jadi dibutuhkan tempat yang lebih melengkung lagi. Ini kita sebut dengan hemispherical head. Jadi tutup atasnya setengah bola, ini benar-benar setengah bola. Nah, kelebihan dari setengah bola ini kalau dibandingkan dengan dish head atau ellipsoidal, tentu ini tekanannya lebih tinggi lagi karena dia mampu menahan tekanan dari segala arah ya, bentuknya setengah bola begini. Ini namanya hemispherical head. Yang terakhir conical head, jadi corong. Nah, ini biasanya untuk tampungan solid misalkan ya, yang dia membutuhkan corong seperti silo dan sebagainya. Nah, itu tipenya ada corongnya begini ya, ada corongnya begini supaya tidak tumpah keluar ya, padatnya tidak tumpah keluar, sehingga tipenya konis dia seperti corong ya, jadi ada keluarannya di sini nanti masuk ke bejana biasanya gitu.
Jadi sekali lagi setidaknya ada 6 ya, dari flat head ya, flank only head, kemudian dish head, ellipsoidal head, hemispherical, dan conical head. Spesifikasi penggunaannya masing-masing, tapi yang paling sering digunakan adalah yang dish head ya, atau standar dish head, kita menyebutnya begitu. Dan bentuk ini yang akan banyak kita bahas di perancangan alat 1. Jadi seperti piring yang ditengkurapkan gitu ya. Oke, itu tadi tipe-tipe dari desain tutup. Baik, yang berikutnya adalah desain diameter berjana. Nah, ini adalah dimensi dasar yang pertama, yaitu tentang desain diameter bejana. Nah, di sini kalau saya misalkan punya bejana ya, dengan bawah bentuknya adalah conical atau konis seperti corong. Kemudian bagian atas katakanlah saya pakai model yang standardized head, jadi agak melengkung ya tutupnya. Maka D ini adalah diameter dari bejana atau diameter silinder ya. Sedangkan LS itu adalah selimutnya saja ini ya, selimutnya ini panjang selimut, berarti tidak termasuk tutup atas dan tutup bawah. Inilah yang disebut dengan tinggi silinder LS ya. Jadi dari selimut bagian atas sampai selimut bagian bawah, tidak termasuk tutup atas dan tutup bawah. Yang berikutnya adalah tinggi silinder, tinggi liquid dalam silinder atau LLS. Ya, LLS itu tinggi liquid khusus hanya di silindernya saja, tidak termasuk mengisi corong, karena logikanya liquid itu kan dia menempati ruang ya. Jadi kalau dimasukkan ke dalam bejana, dia pasti masuk ke mengisi bagian bawah dan sebagian silinder. Ketika kita mendesain, kita tidak boleh mendesainnya ngepres seperti ini. Harus ada yang namanya ruang kosong ya, harus kita sisakan ruang kosong. Nah, prosentase ruang kosong sebesar berapa nanti kita bahas. Jadi sekali lagi, LS itu tinggi silinder secara overall dari selimut atas selimut bawah, batas selimut atas batas selimut bawah. Sedangkan untuk tinggi liquid dalam silinder atau LLS ya, itu adalah hanya tinggi liquid hanya di bagian silinder, tidak termasuk di bagian konikalnya ya. Nah, kalau ada istilah volume liquid ya, volume liquid yang menempati ruang ya, itu kita sebut dengan VL. Berarti VL itu ya menempati bagian LLS sampai dengan tutup bawah, itu namanya VL. Volume liquid yang menempati ruang bejana. Ya, volume liquid yang menempati ruang bejana berarti mengisi tutup bawah dan setinggi LLS. Nah, yang abu-abu ini berarti namanya VL, volume liquid. Yang berikutnya adalah bagaimana bisa mendapatkan VL ya. VL bisa didapatkan dari volume liquid ya, sama dengan laju alir liquid ya, yang satuannya volume per waktu, karena proses itu kan kita biasanya kontinu ya, jadi satuannya satuan laju alir. Volume per waktu dikali dengan waktu tinggal, karena kita butuhnya volume. Laju alir satuannya masih volume per waktu ya, jadi waktunya harus hilang. Nah, cara menghilangkan waktunya gimana? Ya, kamu mau mendesain liquid di dalam silinder ini ya, dengan kapasitas dia ditahan di dalam atau waktu tinggalnya berapa lama. Ini dia ya, jadi ini debit kalikan waktu tinggal. Misal Anda punya liquid dengan laju alir 100 feet cubic per jam ya, berarti kalau Anda ingin mendesain dalam 1 jam bisa menampung 100 feet kubik ya, berarti waktu tinggalnya adalah 1 jam ya. Waktu tinggal ini sangat tricky ya, apalagi nanti kalau teman-teman mengerjakan TPPK. Misal mendesain tangki penampung bahan baku ya, Anda mendesain tangki penampung bahan baku ya jangan buat 1 jam, nanti diluk-diluk operatornya ngisi lah ya, bentar-bentar ngisi kan gitu ya. Kalau untuk tangki penampung bahan baku misalkan Anda bisa membuat misalkan waktu tinggalnya untuk 1 minggu. Nah, jadi penampung ini ya bisa menampung bahan baku sampai dengan 1 minggu. Kalau 1 minggu terlalu besar
nanti bisa dipecah menjadi beberapa bagian atau bisa waktu tinggalnya yang dikurangi, misalkan 3 hari sekali. Tapi yang jelas misalkan untuk tangki penampung bahan baku tidak mungkin kita mendesain hanya untuk 1 jam, karena berarti 1 jam sekali harus diisi kan gitu ya. Nah itu sekilas tentang waktu tinggal. Jadi kita mendesain bejana ini untuk bahan di dalam itu ya bisa besarnya ya setara dengan waktu tampungnya berapa lama tuh. Nah, dari volume liquid ini ya, cara mendapatkannya tidak hanya dari laju alir. Terutama kalau nanti mengerjakan TPPK, tugas perancangan pabrik kimia, teman-teman biasanya berangkatnya dari neraca massa. Ya. Nah, bagaimana kalau yang diketahui massa padahal butuhnya volume per waktu ya, berarti harus tahu yang namanya densitas ya. Kenapa? Karena ya volume itu bisa didapatkan massa dibagi densitas ya. Jadi kalau berangkatnya dari neraca massa harus tahu massanya berapa dan densitas bahannya berapa untuk bisa mendapatkan volume liquid ya. Ini juga harus dikalikan waktu tinggal, karena ini kan keluarnya laju alir massa per waktu dibagi rho, berarti satuannya menjadi volume per waktu. Nah, supaya waktunya hilang karena butuhnya volume, dikalikan waktu tinggal ya. Jadi sekali lagi, kalau berangkatnya dari massa wajib punya yang namanya densitas ya. Nah, kemudian dari sini ya, apa hubungan antara volume liquid dengan volume total ya? Kita ke sini dulu. Volume total, yang disebut volume total itu volume ya sudah semuanya ya, volume sudah semuanya ini overall. Volume semuanya itu terdiri dari volume liquid ditambah volume ruang kosong. Ini yang tadi saya bilang, mendesain bejana itu tidak boleh volumenya pas klepas gitu ya, harus diberikan jeda ruang kosong untuk faktor safety ya, keamanan dan sebagainya. Nah, kemudian di sini ya, berarti volume total itu adalah volume liquid ya, berarti yang dicorong dan yang di silinder ditambah dengan ruang kosong ini ya, ruang kosong. Nah, ruang kosongnya berapa setelah ini akan saya jelaskan, tergantung kebutuhan atau fungsi dari bejana. Kemudian untuk volume liquidnya sendiri ya, berarti V1 ditambah VLS ya. V1 itu apa? V1 itu adalah volume tutup bawah, karena pasti liquid mengisi tutup bawah kan gitu ya. Nah, ditambah VLS adalah volume liquid di dalam silinder ya, jadi bagian ininya saja, ini volume liquid dalam silinder ya, dan VT itu adalah volume total ya. Jadi volume liquid awalnya yang berasal dari laju alir kalikan waktu tinggal ya, itu kalau dimasukkan ke dalam bejana, dia akan mengisi corong bawah dan mengisi sebagian silinder. Kita menyebutnya sebagai VLS, volume liquid dalam silinder. Nah, volume total itu berarti sudah semuanya, sudah termasuk tutup atasnya juga. Nah, ini kita sebut dengan VT, volume total, yaitu volume liquid, jadi volume yang ada liquidnya ditambah dengan volume ruang kosong. Nah, ini ruang kosongnya di sini ya. Nah, bagaimana menentukan volume ruang kosong kan begitu. Kalau volume liquid kan pasti diketahui, Anda kalau mau cari VT berarti harus tahu VL dan VRK. Kalau VL nya sudah tahu berarti tinggal VRK kan begitu. Nah, untuk ruang kosong itu tergantung dari fungsi bejana yang kita desain. Kalau dia hanya untuk menampung volume liquid biasa, berarti volume liquidnya 80% dari VT. Kalau volume liquidnya adalah 80% dari VT, maka VRK-nya berarti sisanya tidak lain adalah 20% ya. Kemudian kalau tangki atau bejana tersebut fungsinya ada pengadukan ya, kalau ada pengadukan berarti ruangnya butuh lebih banyak lagi, karena ketika mengaduk ada kemungkinan level liquid itu mengalami kenaikan. Biasanya teman-teman kalau ngaduk es teh pasti kan pinggir-pinggirnya itu
akan permukaannya lebih naik ke atas, jadi dia membutuhkan ruang yang lebih besar. Nah, ini lebih besar lagi volume ruang kosong. Volume liquidnya 75%, berarti volume ruang kosongnya sisanya 25%. Ya, kemudian kalau dia fungsinya bejananya atau vesselnya untuk pengaduk dan pemanas juga beda lagi. Ya, karena pemanas ada kemungkinan volumenya mengalami ekspansi atau memuai. Nah, ruang kosongnya harus ditambah lagi. Kalau volume liquidnya 70% dari volume total, berarti ruang kosongnya 30%. Ya. Dan yang terakhir adalah kontaktor. Jadi dia sebagai tempat mengkontakkan, biasanya ada liquid yang turun dari atas ke bawah gitu, kemudian nanti dikontakkan dengan gas, ya, dilewatkan nozzle tertentu seperti ini. Jadi dia akan berkontak. Nah, di situ kemungkinan akan muncul bubbling, bubble, berarti membutuhkan ruang yang juga lebih besar lagi. Kalau di sini volume liquidnya adalah 65%, maka volume ruang kosongnya adalah 35%. Jadi nanti biasanya tidak kami sebutkan berapa ruang kosongnya, tapi Anda harus baca deskripsi problemnya. Misal tangki berpengaduk, ya, volume liquid sekian, tentukan volume total. Kalau sudah ada istilah tangki berpengaduk, berarti Anda pasti mengambil yang ruang kosongnya ini kan, 25%. Ya, jadi harus dibaca betul-betul problem Anda, ya. Problem Anda itu fungsi bejananya untuk apa, gitu ya. Nah, kemudian di sini kita pakai istilah baru lagi ya. Kalau ada volume total, itu tidak lain adalah kontribusi dari V1, V2, dan V3. V1 itu adalah tutup bawah, V2 itu adalah volume bagian silinder, dan V3 itu adalah volume bagian tutup atas. D itu adalah diameter silinder, HB itu adalah tinggi tutup bawah, LS itu adalah tinggi silinder. Ya, kalau tinggi silinder itu ya berarti segini, ini tinggi silinder. Kalau tinggi tutup bawah itu berarti ini tinggi tutup bawah, ya. Lalu ada HA, tinggi tutup atas. Tutup atas itu berarti ya ini puncak sampai ke silinder. Ya, jadi HA itu tinggi tutup atas, LS itu tinggi silinder, dan HB itu tinggi tutup bawah. Ya, V1 adalah volume bagian tutup bawah saja, V2 adalah volume bagian silinder saja, dan V3 adalah volume bagian tutup atas. Ya, kalau di total namanya VT, volume total. Ya, seperti itu. Nah, setelah ini kita akan masuk ke persamaan bagaimana cara menentukan volume total dan juga bagaimana menentukan dimensi dasar lainnya seperti diameter, kemudian tinggi silinder, tinggi tutup atas, dan tinggi tutup bawah. Berikut ini adalah persamaan-persamaan yang bisa digunakan untuk menentukan desain dari diameter bejana, kemudian juga tinggi tutup atas dan juga tinggi tutup bawah ya. Jadi intinya kita akan menghitung dimensi dasar bejana, terdiri dari diameter, kemudian tinggi silinder, tinggi tutup atas, dan tinggi tutup bawah. Nah, di sini kita mulai dari, kita harus tahu dulu berapakah volume total. Karena dari volume total nanti kita baru bisa mengetahui ya tinggi masing-masing dari dimensi dasar yang kita ingin tentukan. Baik, jadi yang pertama kita mulai dari volume total. Seperti yang sudah diketahui bahwa volume total merupakan kontribusi dari volume tutup bawah, volume silinder ditambah dengan volume tutup atas. Nah, umumnya karena kita berada di ranahnya bejana pendek, maka perbandingan antara LS tinggi silinder dibandingkan dengan diameter itu umumnya adalah 1,5 perbandingannya ya. Ini udah paling umum ya. Jadi LS per D itu umumnya atau normalnya digunakan perbandingan rasio sebesar 1,5. Jadi kalau misalkan diameternya ketemu 10 feet, maka tinggi silindernya berarti 15 feet. Jadi perbandingannya adalah 1,5 ya. Kemudian yang harus kita cari pertama kali nanti adalah diameter ya. Bagaimana cara menentukan diameter? Kita berangkatnya dari volume total
ya, dari volume total. Maka item pertama yang harus diketahui adalah volume total. Yang berikutnya adalah kita harus tahu perbandingan LS per D yang digunakan. Ya, perbandingan LS per D yang digunakan kita juga wajib diketahui. Jika di soal tidak disebutkan, maka langsung gunakan nilai 1,5. Lalu yang berikutnya kita akan dibantu oleh persamaan tutup atas, ya. Ini berlaku ketika tutup atasnya berupa standar dish head, ya. Jadi ini berlaku untuk tutup atas berupa standar dish head, ya. Sedangkan untuk tutup bawah, rumus ini berlaku saat tutupnya berupa conical atau corong dengan sudut puncak itu sebesar alfa. Jadi corongnya kan pasti punya lancip, ya, punya puncak ini sebesar alfa. Ini adalah sudut puncak dari tutup bawah yang berupa conical. Dari sini kita akan menggunakan persamaan dari volume tutup bawah, ya. Diketahui bahwa volume tutup bawah atau V1 adalah Pi kali D pangkat 3 dibagi 24 kali tangen setengah alfa. Jika teman-teman ingin tahu ini dari mana, bisa dipelajari di Brownell, ya. Saya tidak akan merinci persamaannya. Kemudian yang kedua, volume silinder, ya. V2, volume silinder tentu sama dengan volume dari tabung. Ingat, volume tabung adalah luas alas dikali tinggi tabung. Ya, ini adalah luas alas, Pi per 4D kuadrat, ini adalah tinggi tabung. Maka V2 adalah 1/4D kuadrat kali LS. Ya, sedangkan tutup atas, volume tutup atas atau V3 itu adalah 0,0847D pangkat 3 khusus standar dish head. Ya, ini dari mana? Bisa dibuka di Brownell. Kalau untuk tutup yang lain, V3-nya juga bisa dibuka di Brownell, ya. Nah, di sini, ya, volume total tidak lain adalah kontribusi dari V1 ditambah V2, ini V1 tambah V2 ditambah V3, ya. Jadi yang pertama harus diketahui adalah volume total, yang kedua adalah perbandingan LS per D, lalu nanti kita juga harus tahu berapakah sudut puncak, ya, dari tutup bawah. Maka dari sini nanti kita bisa menentukan berapakah diameternya, ya. Kita bisa mendapatkan diameter. Diameter sudah diketahui, barulah kita bisa menghitung, ya. Berarti dari 1, 2, nanti yang ketiga adalah ketemu diameter, ya. Setelah ketemu diameter, yang keempat bisa menghitung tinggi. Keempat ke sini dulu, ya. 4 adalah LS, ya, karena kalau D ketemu, ya, otomatis LS-nya ketemu karena LS per D kan rasionya diketahui. Berikutnya yang kelima adalah tinggi tutup atas, karena diameter ketemu maka tinggi tutup atas ketemu. Dan yang terakhir adalah tinggi tutup bawah. Ketika diameter ketemu, alfa diketahui, maka tinggi tutup bawah juga akan diketahui. Ya, jadi alurnya adalah volume total dulu, diketahui LS per D, lalu yang berikutnya ketemu diameter, yang keempat ketemu LS, yang kelima adalah ketemu tinggi tutup atas, dan yang terakhir adalah ketemu tinggi tutup bawah, ya. Baik, di sini saya ada satu contoh soal, mari kita lihat. Sebuah bejana digunakan untuk menampung liquid dengan laju alir sebesar 125 feet kubik per jam. Dengan waktu tinggal rata-rata liquidnya adalah 1 jam. Tutup atas berbentuk standar dish head dan tutup bawah berbentuk conical dengan sudut puncaknya adalah 120 derajat. Apabila tinggi bagian silinder sebesar 1,5 kali diameter bejana, nah ini kebetulan disebutkan LS per D-nya. Desainlah dimensi bejana tersebut mulai dari diameter, tinggi bagian silinder, tinggi tutup atas, dan tinggi tutup bawah. Mari kita simak penjelasan yang berikut ini. Baik, yang pertama, tadi sudah saya katakan bahwa yang harus diketahui adalah volume total dulu. Volume total tidak lain adalah volume liquid ditambah volume ruang kosong. Di soal sudah diketahui volume laju alir liquidnya adalah
125 feet per jam dengan waktu tinggal rata-rata liquidnya adalah 1 jam. Berarti ya dari sini nilai VL ya, sebentar saya hapus dulu. Sebelum kita menentukan volume bejana ya, berarti kita sudah punya nilai VL, volume liquid. Tadi rumusnya adalah laju alir liquid dikalikan dengan theta atau waktu tinggal. Laju alirnya 125 ya, satuannya adalah feet kubik per jam kali waktu tinggal rata-ratanya 1 jam. Maka volume liquidnya adalah 125 feet kubik ya. Dari sini ya, maka volume total adalah volume liquid ditambah volume ruang kosong. Volume liquidnya adalah 125 feet kubik dari perhitungan yang baru saja. Volume ruang kosongnya adalah 0,2. Kenapa? Kata kuncinya adalah digunakan untuk menampung liquid ya. Di sini telah disebutkan bahwa kalau dia berguna atau berfungsi bejananya sebagai penampung, maka volume liquidnya adalah 80% dari volume total. Artinya tersisa 20% volume ruang kosong. Ya, makanya di sini saya masukkan volume ruang kosongnya berarti 20% dari volume total atau 0,2 kali VT. Ya, di ruas kiri ada VT, di ruas kanan ada VT. Saya jadikan 1. Pindah ke kiri jadi minus ya, yang di kanan kan masih plus, sehingga VT dikurangi 0,2 VT sama dengan 0,8 VT sama dengan 125 feet kubik. Maka VT adalah 125 dibagi 0,8, ketemunya 156,25. Ini adalah volume total. Kemudian dari sini kita mencari diameter dan tinggi silinder. Tadi sudah saya katakan bahwa harus tahu dulu VT-nya. VT-nya sudah ketemu 156,25. Kemudian masukkan persamaannya ya. Kita masukkan persamaannya. Nah, dari sini ya, dari sini perhatikan LS ya, LS ada keterangan apabila tinggi silinder LS kan adalah 1,5 kali dari diameter. Nah, berarti boleh dong saya ganti LS adalah 1,5 D. Ya, maka dari sini ada D kuadrat, ada D menjadi D pangkat 3 kali 1,5. Yang ini tangannya setengah alfa. Alfanya berapa? Alfanya 120. Berarti kalau setengah alfa menjadi tangan 60. Ya. Dari sini ada D pangkat 3, kemudian ada pi D pangkat 3 kali 1,5 plus 0,0847. Ya. Teman-teman hitung pi dibagi 24 kali tangan 60 berapa? Kali D pangkat 3. Pi kali 1,5 dibagi 4 berapa? Kali D pangkat 3. Lalu yang ini 0,0847 kali D pangkat 3. Berarti 3 ini punya D pangkat 3, D pangkat 3, D pangkat 3. Maka bisa dijumlah menjadi 1,3377 D pangkat 3. Saya mau teman-teman menghitung sendiri apakah benar ruas kanan ini ketemunya 1,3377 D pangkat 3. Nah, kalau 1,3377 D pangkat 3 ketemu sama dengan 156,25, maka D ya, dari sini maka D-nya adalah 156,25 dibagi ya kan 1,3377. Nah, ada pangkat 3-nya, pangkat 1/3. Maka D-nya akan ketemu sebesar 4,888 feet ya, 4,88 feet. Nah, karena di sini sebentar saya tunjukkan dulu. Karena di sini LS ya adalah 1,5 D, maka LS-nya adalah 1,5 kali 4,888.
ya. Nanti teman-teman hitung sendiri ya, berapakah nilai dari LS-nya ya. 1,5 kali 4,888 7,332 feet ya. Nih ya, oke. Berarti dari sini diameter ketemu, LS ketemu, kurang 2 lagi. Tinggi tutup atas dan tinggi tutup bawah. Karena diameter sudah ketemu, maka tinggi tutup atas adalah sesuai persamaan ini tadi, untuk standar di set adalah 0,169D ya, 0,169D. D nya ketemu, berarti HA nya ketemu 0,826 feet. Kemudian ini harusnya ini tinggi tutup bawah ya. Oke, saya benerin sekalian biar tidak tersesat. Nah, untuk tinggi tutup bawahnya D ya dibagi 2 kali tangan setengah alfa. Nah ini ya, 2 kali HD dibagi 2 kali tangan setengah alfa. Maka ya HB sama dengan 4,888 dibagi 2 kali tangan setengah alfanya adalah 60 ya, karena setengah dari 120. Maka didapatkan nilai HB-nya 1,411 ya. Jadi HA ketemu, HB ketemu. Kalau ditanya berapakah tinggi total bejana, tinggi total bejana kadang ditanyakan, itu berarti tinggi tutup atas ditambah tinggi bagian silinder ditambah dengan tinggi tutup bawah ya. LS nya sudah ketemu, HA nya ada, HB nya ada, berarti tinggi silinder total atau tinggi bejana total ya, tinggi bejana total HA plus LS plus HB. Anda hitung sendiri ya. LS nya 7,332, HA nya 0,826, HB nya 1,411. Nanti ketemu H total ya, tinggi total bejana ya. Baik, demikian tadi untuk pembahasan latihan soal yang pertama. Yang perlu saya ingatkan di sini adalah cara mendapatkan volume total ya, sangat beragam tergantung persamaan atau keterangan soal yang disebutkan. Karena di awal sini tadi disebutkannya adalah debit dan waktu tinggal ya. Bisa jadi nanti yang disebutkan adalah massa, laju alir massa dengan waktu tinggal. Kalau laju alir massa berarti harus tahu densitas ya, karena untuk bisa dari laju alir massa ke laju alir volume harus massa dibagi densitas ya, itu pesan saya. Oke ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk dimensi dasar bejana. Setelah ini bisa dilanjut dengan teman-teman berlatih sendiri mengerjakan latihan soal 1 ini. Pembahasannya sudah ada, nanti dicocokkan sendiri apakah benar perhitungannya ya. Jika ada yang ingin dikoreksi bisa meninggalkan komen di forum begitu. Kemudian nanti dilanjutkan dengan latihan soal secara mandiri. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, sudah mempelajari video ini dengan baik. Semoga bisa bermanfaat ilmunya. Saya akhiri, mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.